Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini dengan saya, Angelina Mariana, NPM 2132006, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Internasional Batam. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara instalasi Windows 7 di VirtualBox. Nah, sebelum itu teman-teman harus memiliki aplikasi Oracle VM VirtualBox. Yang ini. Selanjutnya, teman-teman juga harus memiliki file ISO Windows 7. Link download akan saya letakkan di description box. Oke, jika sudah menginstal semua file yang diperlukan, kita akan memulai dari tahap yang pertama. Oke, kita buka aplikasi yang sudah di-download, VirtualBox. Nah, di sini ada menu yang seperti saya tunjukkan ini. Kita klik New untuk membuat sebuah virtual machine baru. Di sini kalian diminta untuk membuat nama virtual machine kalian. Saya akan membuat nama dengan nomor mahasiswa. Selanjutnya ada machine folder. Machine folder ini adalah tempat untuk kalian menyimpan data virtual machine kalian. Untuk tipenya, karena kita mau menginstal Windows 7, maka tipe yang dipilih adalah Microsoft Windows. Nah, versi yang saya gunakan Windows 7 64 bit. Kita klik Next. Untuk memori RAM-nya, saya biarkan default saja ya. Pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Kita klik Create. Nah, hard disk tipenya ini ada beberapa pilihan. Saya akan memilih tipe yang VDI, VirtualBox Disk Image. Lalu, klik Next. Pilih Dynamical Allocated. Klik Next lagi. Nah, ini File Location and Size. Dan size memorinya saya biarkan default saja ya, 32 GB. Oke, lalu kita create. Nah, sebelum kita start virtual machine kita klik setting dulu. Lalu pilih menu storage. Nah, di sini ada controllernya. Pilih yang empty. Lalu klik yang di sini seperti CD. Dan choose atau create a virtual disk. Pilih add. Nah, di sini kita akan memasukkan file ISO Windows 7 yang sudah kita download. Klik open. Tinggal kita pilih choose. Setelah itu pilih OK. Lalu kita akan mulai menjalankan virtual machine kita. Klik start. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan memilih beberapa pilihan yang diberikan di sini. Bahasa yang diinstal, bahasa Inggris. Lalu untuk waktunya, time-nya, kita akan memilih Indonesia. Oke, yang ini. Setelah itu, kita tinggal klik next. Lalu klik install now. Kita tunggu beberapa saat hingga loadingnya selesai. Nah, di sini kalian akan diberikan tampilan ketentuan dan syarat-syaratnya. Lalu langsung kita klik I accept the license terms. Lalu klik next. Untuk ini kita pilih custom aja. Nah, di sini merupakan bagian yang cukup penting ya. Kita akan membagi filenya
klik drive tadi, lalu klik new. Nah, di sini sudah ditampilkan ya size-nya. Tinggal kita apply saja. Klik OK. Nah, sudah terbagi filenya. Kita klik yang disk partition 2 yang tipe primary. Lalu kita tinggal klik next. Nah, di sini kita akan menunggu hingga instalasi Windows-nya sampai 100% semua ya. Ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jadi, kita tunggu saja ya. Nah, di starting ini kita tinggal klik saja restart now. Dia akan merestart virtual machine kita. Di sini kita tidak perlu mengklik apapun ya. Kita tunggu saja. Oke, dia kembali merestart. Kita tunggu. Starting Windows. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi username dari Windows yang telah kita buat. Oke, tinggal kita klik next. Untuk passwordnya bisa kita skip atau bisa juga kalian masukkan ya password sesuai dengan keinginan kalian. Kita hilangkan saja automatically active Windows. Lalu kita skip. Ask me later. Kita tinggal next. Lalu pilih public. Nah, Windows-nya sudah berjalan ya. Nah, instalasi Windows 7 di VirtualBox sudah selesai. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberitahu pada kalian beberapa hal yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari Windows 7 ini. Sekilas mengenai sejarah Windows 7. Windows 7 sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vienna. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows sebelumnya. Windows 7 yang dirilis tahun 2008 lebih memfokuskan pada dukungan multitouch, superbar, home group, dan peningkatan performa kernelnya. Sedangkan Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 membuat keamanan dan fitur yang baru. Fitur-fitur inilah yang membuat Windows 7 semakin menarik. Baiklah, kelebihan dari Windows 7 itu yang pertama stabil. Dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, Windows 7 ini bisa dibilang cukup stabil ya. Dan juga jarang terjadi crash aplikasi yang sampai bisa mengganggu performa dari OS tersebut. Yang kedua, irit konsumsi daya. Dibandingkan dengan Windows 10, Windows XP, dan lain-lainnya, Windows 7 ini daya tahan baterainya cukup bagus dan lebih lama dan awet. Yang ketiga, lebih mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena bentuk dan tampilannya sederhana, bisa membuat pengguna lebih mudah untuk memakainya. Windows 7 tentunya memiliki kekurangan, di antaranya lebih rentan akan virus. Karena teknologinya sudah diketahui oleh banyak orang, maka sangat mudah bagi pembuat malware untuk memasuki virus pada Windows 7 ini. Dan supportnya akan segera berakhir, Microsoft akan menghentikan perubahan desain dan fitur-fitur baru bagi Windows 7. Cepat melambat. Kenapa dia bisa cepat melambat? Karena Windows 7 ini sangat mudah untuk menginstal software, maka ini akan menjadikan sampah registry itu menumpuk lebih cepat dan lama-kelamaan menjadikan Windows 7 ini semakin melambat. Hardware yang dibatasi. Banyak hardware rilisan baru yang tidak lagi kompatibel dengan Windows 7. Tindakan ini kemungkinan dilakukan Microsoft untuk lebih memanfaatkan Windows 10 dan ke atasnya.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Windows 7. Di bawah sini ada yang namanya taskbar. Ada beberapa icon di sini. Yang pertama ada menu start. Di menu start ini ada beberapa program aplikasi yang bisa kita gunakan. Lalu ada shortcut aplikasi yang akan tampil pada taskbar ini. Dan di sebelah kanan ada in, yaitu Indonesia, bahasa yang sedang kita gunakan saat ini. Lalu ada icon baterai, menunjukkan performa baterainya berapa persen. Lalu di sini ada network internet access, lalu ada speaker, dan ada waktu serta tanggal. Di sini ada icon aplikasi di desktop. Lalu jika kita klik kanan, maka akan muncul menu seperti ini. Untuk view, ini adalah ukuran yang kita bisa gunakan untuk icon aplikasinya. Ada large, medium, dan small. Menu auto arrange ini untuk agar supaya aplikasinya dapat otomatis ditata oleh desktop kita. Lalu ada menu-menu lainnya. Untuk sort by ini artinya urutan dari icon aplikasi yang kita inginkan dari urutan nama, size, item, dan juga date modified. Refresh ini untuk menyegarkan desktop kita. Lalu new, bisa kita membuat folder baru, shortcut baru, dan menu lainnya. Screen resolution ini untuk resolusi desktop yang ingin kalian atur. Lalu selanjutnya ada gadgets. Gadgets ini seperti kalender, jam, CPU meter, dan weather, cuaca, yang bisa kita masukkan ke dalam desktop kita. Dan yang terakhir ada personalize. Personalize ini untuk kita mengatur tema dari desktop kita seperti yang kita inginkan. Sekian video cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.